Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan saya Bapak Rizal Binsar Pangaribuan. Kali ini judul yang akan kita diskusikan adalah tentang pemberian kompensasi dan penghargaan. Teori yang berkaitan dengan keadilan ada 3, seperti yang dikatakan oleh Antonio Kaczmar dan Perrewe tahun 2002. Pertama tentang teori keadilan, teori pengharapan, dan teori penguatan. Teori keadilan adalah keseimbangan antara input yang diberikan seseorang dalam pekerjaannya dengan output yang diterima karyawan yang bersangkutan dari hasil melaksanakan pekerjaannya tersebut. Itu dikatakan oleh Fisher tahun 90. Yang termasuk dalam input adalah pengalaman, pendidikan, keahlian khusus, usaha, dan waktu yang digunakan. Sedangkan output meliputi upah, tunjangan, keberhasilan, pengakuan penghargaan, dan berbagai bentuk penghargaan lainnya. Teori keadilan menyatakan bahwa karyawan yang akan menilai hubungan antara outcomes yang diperoleh dari melaksanakan pekerjaan dengan input yang mereka berikan kepada perusahaan. Rasio antara outcomes dan input tersebut kemudian dibandingkan dengan rasio yang sama dengan orang lain. Karyawan yang ingin inputnya naik maka dapat mengajukan kenaikan kompensasi atau promosi atau mengajukan pengakuan yang lebih baik lagi. Atau cara lain adalah dengan menurunkan input dengan menggunakan mekanisme kognitif seperti penurunan grade, level keahlian atau jumlah pengalaman atau tidak bekerja keras. Tindakan yang akan dilakukan pekerja yang tidak puas untuk menebus persepsi ketidakadilan adalah 1. Akan mengurangi input usahanya, misalnya dia tidak kerja keras, akan berusaha meningkatkan pendapatannya, misalnya dia akan meningkatkan kondisi yang menyebabkan ketidakadilan, misalnya keluar dari organisasi, atau tidak mau bekerja sama dengan karyawan yang dinilai memperoleh penghasilan yang berlebih atau melebihi dia. Keadilan dibedakan dalam 3 tadi, yaitu internal, eksternal, dan individu. Keadilan internal adalah mengacu pada hubungan antara jabatan pekerjaan dalam suatu organisasi. Misalnya, pada umumnya karyawan memiliki persepsi bahwa direktur perusahaan mendapat penghasilan lebih besar daripada wakil direktur. Sedangkan keadilan eksternal adalah mengacu pada perbandingan antara jabatan pekerjaan yang serupa, mirip, atau pada organisasi yang berbeda. Fokusnya pada apakah karyawan pada organisasi lain tersebut diberi kompensasi yang sama untuk melakukan pekerjaan yang umumnya relatif sama. Hasil dari pembandingan ini akan mempengaruhi keputusan pelamar untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan organisasi kepadanya. Sedangkan keadilan individu adalah mengacu pada pembandingan antara individu dalam jabatan atau pekerjaan yang sama pada organisasi yang sama. Contoh gaji atau jabatan sekretaris pada satu perusahaan. Teori pengharapan dan ekspektansi teori. Teori ini menyatakan bahwa perilaku karyawan merupakan fungsi dari outcome yang diterima dari pelaksanaan pekerjaan tertentu dan nilai dari outcome tersebut pada individu yang bersangkutan. Secara prinsip, teori pengharapan memiliki 3 konsep kunci, yaitu pengharapan outcome kinerja, nilai atau attractiveness, 3 pengharapan kinerja usaha. Menurut Anthony Kaczmar dan Perrewe adalah ketika perusahaan mendesain sistem kompensasi dengan menggunakan teori pengharapan, maka harus mengikuti beberapa panduan berikut ini. Yaitu pertama adalah buatlah hubungan yang jelas antara kinerja dengan outcome, kembangkan sistem penghargaan yang fleksibel yang menyediakan berbagai variasi outcome yang memiliki potensi menarik. Tentukan penghargaan apa yang dinilai karyawan dan pastikan bahwa karyawan telah dilatih dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan dan sukses. Teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini menjelaskan perilaku individu sebagai respon terhadap stimulus di suatu lingkungan. Prinsip teori ini menyatakan bahwa perilaku yang diberi penguatan positif cenderung untuk diulang pada suatu situasi yang sama dan perilaku yang diberi hukuman cenderung tidak akan diulang dalam situasi yang serupa. Program evaluasi jabatan atau konvensional merupakan variasi atau kombinasi dari 4 metode dasar, yaitu metode perankingan, metode klasifikasi, metode poin dan metode perbandingan faktor. Demikianlah mata kuliah ini saya sampaikan. Saya harapkan Anda mengerjakan seluruh tugas dan juga diskusi yang sudah diberikan kepada Anda sehingga nilai Anda sesuai dengan harapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada topik berikutnya.